Surat dakwaan nomor register perkara titik 2 PDM strip 045 garing BDL garing 02 garing 2025. Angka 1 Romawi. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat lahir Lampung, tanggal lahir 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. 2 Romawi. Penahanan: ditahan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan sekarang. 3 Romawi. Dakwaan bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di indekos korban bebek di Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban bebek 19 tahun. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2024, terdakwa sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya dengan niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban bebek karena merasa iri dengan kesuksesan korban dan terlilit hutang kos serta pinjaman online. 2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mendatangi indekos korban bebek. Setibanya di sana, terdakwa mengambil pisau lipat yang disimpannya di jok motor dan memasukkannya ke saku celana. 3. Bahwa terdakwa dan korban sempat mengobrol di dalam kamar indekos korban. 4. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berpura-pura hendak pulang. Saat akan berjabat tangan dengan korban, terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan langsung menikamkan pisau tersebut ke bagian badan korban. Bahwa korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan kanan terdakwa dan berteriak, namun terdakwa tidak berhenti dan terus menikam korban berkali-kali pada bagian leher dan dada hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. 6. Bahwa setelah korban meninggal dunia, terdakwa mencari plastik besar di dapur indekos korban, kemudian membungkus jasad korban dengan plastik tersebut, lalu melapisi lagi dengan spray kasur. Terdakwa juga menaburi kamar dengan pengharum ruangan dan kapur barus agar tidak bau, tidak mudah tercium, yang mana hal ini diakui terdakwa terinspirasi dari film Narcos yang bertujuan untuk memperlambat penemuan jasad. 7. Bahwa setelah itu terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook warna silver, 1 dompet kulit berisi uang tunai sekitar Rp1.200.000 dan 1 unit ponsel iPhone. Terdakwa menyembunyikan laptop dan ponsel di bawah lemari pakaian di kamar kosnya, sedangkan uang tunai dari dompet korban telah digunakan terdakwa untuk membayar hutang kos. 8. Bahwa terdakwa kemudian mengunci pintu kamar korban dan meninggalkan lokasi kejadian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan, lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Demikian surat dakwaan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung 24 Oktober 2025. Jaksa Penuntut Umum Umar Said SH MH. Amar putusan sela nomor /2 12 garing PID.B garing 2025 garing PN.BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca titik 2, 1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor titik 2 Rek titik perkara PDM strip 45 garing angka Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDL. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 28 Oktober 2024. 3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, obscure libel, karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tidak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Mengenai bahwa jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak, mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor titik 2 Rek titik perkara PDM strip 45 garing angka Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan agar perkara ini dilanjutkan pada sidang berikutnya, membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Ahmad Santoso SH.MH selaku Hakim Ketua dan Rima Wijaya SH serta Budi Hartono SH selaku hakim anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Majelis tanda tangan Dr. Ahmad Santoso SH.MH. Hakim anggota tanda tangan Rima Wijaya SH. Tanda tangan Budi Hartono SH. Panitera tanda tangan Siti Nur Halis. Surat tuntutan nomor titik 2 Rek titik perkara PDM strip 45 garing angka Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDL. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Angka 2 Romawi. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dalam surat dakwaan nomor Rek titik perkara PDM strip 45 garing angka Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDL dengan uraian titik 2 1. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 2. Dakwaan subsidiar
melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3 Romawi, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan benda tajam di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman karib korban yang terakhir kali terlihat bersama korban di indekos korban sebelum terjadi pembunuhan. 3. Bahwa benar terdakwa telah merencanakan pembunuhan korban dengan motif iri hati dan faktor ekonomi, yaitu iri terhadap kesuksesan korban dan terlilit utang kosan serta pinjaman online atau pinjol. Terdakwa juga terinspirasi dari tayangan film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Bahwa benar sebelum menuju indekos korban telah menyiapkan pisau lipat yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. 5. Bahwa benar setelah tiba di indekos korban dan berbincang-bincang, terdakwa sempat berpura-pura hendak pulang, kemudian mengambil pisau lipat dari sakunya dan menusuk korban. 6. Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus menikam leher dan dada korban berulang kali, hingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia. 7. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 8. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, melapisi dengan spray kasur, serta menaburi pengawet dan wewangian agar jasad tidak mudah membusuk dan perbuatannya tidak cepat tercium. 4 Romawi, analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana berupa titik 2. 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa A yang terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. 2. Dengan sengaja, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran dan kehendak. Mens rea terdakwa terlihat dari motif iri hati dan faktor ekonomi serta terinspirasi dari film yang mendorongkan melakukan pembunuhan. 3. Dan dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa terdakwa telah menyiapkan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum tiba di indekos korban. Terdakwa juga sempat berpura-pura hendak pulang sebelum melakukan aksinya, menunjukkan adanya waktu untuk berpikir dan menimbang serta kemauan untuk melaksanakan rencana tersebut. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, bukan tindakan spontan. 4. Merampas nyawa orang lain berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti. Terdakwa menusuk leher dan dada korban bebek berulang kali hingga korban tumbang dan meninggal dunia. Perbuatan reus actus ini secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Nomor 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa titik 2. 1. Barang siapa, yakni terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja, terdakwa menusuk korban dengan pisau lipat. Perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan kesadaran dan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. 3. Merampas nyawa orang lain. Terdakwa menusuk leher dan dada korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP ini juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsurnya, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4 Romawi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Titik 2. A. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu korban bebek. B. Tindakan terdakwa dilakukan secara berencana dan keji, menunjukkan niat jahat yang kuat. C. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap teman karibnya sendiri yang seharusnya dilindungi. D. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah pembunuhan, menunjukkan motif ekonomi dan upaya penguasaan harta korban. E. Terdakwa merupakan menyembunyikan
jasad korban dan menghilangkan jejak menunjukkan tidak adanya penyesalan dan upaya menghalang-halangi penyidikan. F. Terdakwa terinspirasi dari tayangan film untuk melakukan kejahatan, menunjukkan dampak negatif dari konsumsi media yang tidak bertanggung jawab. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih muda dan berstatus mahasiswa, diharapkan dapat memperbaiki diri. 6 Romawi, tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. 2. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara 15 tahun penjara. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 2 berupa 1 unit laptop MacBook, 3 berupa 1 buah dompet, 4 berupa 1 unit ponsel, 5 berupa plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. 7. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan dibacakan pada hari ini 18 November 2025 dalam sidang Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 18 November 2025, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tanda tangan Fernanda Audio Eko Saputra.